Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ramadhani, and today in this video I will present my final project in English Curriculum Material Development subject about modul ajar for 7 class junior high school. Yang pertama itu ada tugas pendidikan. Agenda pendidikan adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik selama jangka waktu setahun. Satu tahun akademik dibagi menjadi 2 semester, yakni semester gasal dan semester genap. Kalender pendidikan itu sendiri sudah disediakan oleh pemerintah dan juga bisa kita dapatkan di internet. Kalender pendidikan itu sendiri nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk kegiatan di sekolah. Selanjutnya itu ada program tahunan. Program tahunan dapat disusun setelah tujuan pembelajaran diturunkan dari CP dan elemen CP. Fungsi dari program tahunan itu sendiri adalah untuk mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan maksimal nantinya sebagai pedoman untuk menyusun program selanjutnya seperti program harian, program mingguan, dan program semester dan untuk mengoptimalkan waktu pembelajaran yang tersedia agar kegiatan belajar mengajar berjalan efektif dan mudah diterima oleh peserta didik. Dan yang terakhir itu sebagai gambaran hal-hal yang akan dilakukan selama 1 tahun pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun program tahunan itu sendiri itu melakukan analisis kalender pendidikan yang telah dilihat sebelumnya guna untuk menyelesaikan kebutuhan berdasarkan karakter atau ciri unit satuan pendidikan. Memberikan tanda tersedia pada hari libur, awal tahun ajaran baru, pekan atau mingguan efektif untuk belajar serta waktu yang efektif belajar setiap minggu. Mengalokasikan waktu kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan setiap mata pelajaran, kompetensi dasar serta pokok pembahasannya pada minggu efektif. Selanjutnya itu program semester. Program semester merupakan sebuah program yang di dalamnya berisi garis besar terkait hal yang ingin dicapai dalam satu semester. Promes berisi rumusan pokok aktivitas guru dalam melakukan proses pembelajaran selama 1 semester dengan memperhatikan alokasi waktu, jumlah kompetensi dasar, serta indikator yang ingin dicapai. Promes itu sendiri memiliki fungsi untuk memudahkan tugas guru dalam menjalankan proses pembelajaran selama 1 semester sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diprogramkan sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pelajaran. Dan terakhir sebagai pedoman bagi guru dan siswa. Yang selanjutnya itu ada CP atau capaian pelajaran. Di dalam CP sendiri berisi tentang rasional mata pelajaran bahasa Inggris, apa itu mata pelajaran bahasa Inggris, dan tujuan dari pembelajaran bahasa Inggris, serta karakteristik mata pelajaran bahasa Inggris. Yang selanjutnya itu ada elemen pada mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu terbagi atas 6, yaitu ada menyimak, membaca, memirsa, berbicara, menulis, dan mempresentasikan. Capaian pembelajaran fase D yaitu pada akhir fase D peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan konteks yang lebih beragam dalam situasi formal dan informal. Selanjutnya itu ada capaian pembelajaran per elemen berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, memirsa, dan menulis dan mempresentasikan. Selanjutnya yaitu ada pemetaan capaian pembelajaran. Pada PCP ini kita akan membreakdown CP. Contohnya itu pada akhir fase D, peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam konteks yang lebih beragam dan dalam situasi formal dan informal.
Peserta didik dapat menggunakan berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, pesan singkat, iklan, dan teks otentik menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berdiskusi dan menyampaikan keinginan atau perasaan. Pemahaman mereka terhadap teks lisan semakin berkembang dan keterampilan inferensi mulai tampak ketika memahami informasi tersirat. Mereka memproduksi teks lisan dan visual dalam bahasa Inggris yang terstruktur dengan kosakata yang lebih beragam. Mereka memahami tujuan dan pemirsa ketika memproduksi teks lisan dan visual dalam bahasa Inggris. CP yang di breakdown di sini itu menggunakan teks lisan, tulisan, audio visual, menggunakan dan menyampaikan keinginan perasaan, memahami informasi tersirat, memproduksi teks lisan dan visual dalam bahasa Inggris, serta memahami tujuan dan memproduksi teks lisan dengan visual. Selanjutnya, pemetaan capaian pelajaran pada fase D. Pada kelas 7, terdapat materi yaitu the verb be, singular atau plural, question word like and dislike, object pronoun, simple present possessive, possessive adjective, there is or there are, possessive imperative, preposition of place, has or has got, why, because, offering of something, countable and uncountable nouns, simple present with adverb of frequency, negative imperative, ability and inability, like or dislike, plus ing, present continuous tense, asking for permission, preposition, at, in, on one, simple past tense, nominal sentence, verbal sentence, dan comparison degree. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sendiri itu merupakan lanjutan dari CP yang telah di breakdown. Pada tujuan pembelajaran sendiri, di sini saya meletakkan tabel tujuan pembelajaran untuk kode tujuan pelajaran ini sudah dilihat tadi pada bagian program tahunan. Dan selanjutnya, alur tujuan pembelajaran. Pada alur tujuan pembelajaran itu yang pertama ada pengantar dari alur tujuan pembelajaran sendiri. Alur tujuan pembelajaran ini memuat pada peta jalur pembelajaran bahasa Inggris pada fase D yang merupakan turunan dari capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Alur tujuan ini memuat 6 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, memeriksa, dan menulis menginterpretasikan. Setiap keterampilan berbahasa tersebut memiliki capaian tertentu yang kesemuanya mengerucut pada bagian akhir, yakni kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Alur tujuan pembelajaran disusun dengan format tabel dan diberikan penomoran di setiap tujuan pembelajaran untuk memudahkan kodifikasi dan penilaian. Pada setiap bagiannya memuat tujuan pembelajaran, perkiraan jam pembelajaran, kata frasa atau kunci, topik atau konten, glosarium, dan penjelasan singkat. Semua hal tersebut ditujukan untuk membantu guru mengembangkan ide-ide pembelajaran yang akan diterapkan di kelas. Di sini juga ada terdapat rasional dari alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini disusun berdasarkan pendekatan berbasis genre. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan pembelajaran bahasa secara umum, yakni untuk berkomunikasi, yang pada prosesnya tidak sekedar menekankan pada permasalahan gramatikal semata, melainkan lebih kepada memberikan kesempatan nyata kepada siswa untuk memahami tentang bagaimana bahasa itu dibangun dan bagaimana bahasa tersebut digunakan dalam berbagai konteks sosial. Selanjutnya, contoh dari alur tujuan pembelajaran, contoh dari tabel alur tujuan pembelajaran fase D. Kelas 7 fase D.
Jam pembelajarannya itu ada 7.1 menggemukakan ide dari berbagai macam tulisan atau tulisan dengan menggunakan to be, like and dislike, and question word yang disajikan dalam bentuk multimodal dalam lingkungan keluarga dan kelas secara efektif dan menarik. Perkiraan jumlah jam pelajarannya itu 2 jam pelajaran. Kata atau frasa kunci menggemukakan dan menyajikan ide dari teks lisan atau tulisan menggunakan to be, like and dislike, and question word. Topik atau konten inti yaitu to be, like and dislike, dan question word. Profil pelajar Pancasilanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, pendalaman kritis, dan terakhir itu kreatif. Glosarium itu membersihkan konteks bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna, gagasan utama atau pikiran utama, informasi terperinci, penerapan bagian terkecil, dan teks multimodal, teks yang disajikan dalam berbagai bentuk baik verbal, visual, atau audiovisual. Penjelasan singkat, fokus pembelajaran adalah teks aktivitas mengidentifikasi konteks teks, gagasan utama dan informasi terperinci, jenis aktivitas pembelajaran yang dapat diterapkan guru. Brainstorming, analyzing verbal atau visual atau audiovisual text, developing vocabulary, reviewing expression, predicting content, discussion, and etc. Selanjutnya itu ada analisis buku teks. Pertama ada pengantar atau deskripsi buku yang teks yang dianalisis, kelebihan buku teks yang digunakan, dan tujuan analisis. Jenis buku yang saya analisis ini adalah buku yang berjudul Analisis Form Nusantara. Buku ini adalah buku panduan untuk guru bahasa Inggris SMP atau MTS yang diterbitkan dan disusun oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kelebihan dari buku ini sendiri yaitu berbeda dengan buku English in Mind. Buku English Form Nusantara disusun sedemikian rupa menyelesaikan materi yang dibutuhkan oleh siswa pada fase D. Di dalam buku ini materi yang diajarkan adalah materi dasar untuk pembelajaran bahasa Inggris seperti self-introduction, my favorite food, my house, and etc. Sedangkan pada buku English materi yang diajarkan tidak sesuai dengan kemampuan siswa SMP kelas 7. Materi yang diajarkan itu lebih sesuai dengan materi pelajaran siswa SMA atau karena sudah belajar tentang tema. Itu ada juga tujuan dari analisis. Tujuan dari analisis buku English Form Nusantara ini adalah untuk melihat kecocokan buku ini untuk digunakan dalam pembelajaran berdasarkan modul yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada tabel analisis buku teks. Oke, yang selanjutnya ada itu adalah simpulan dari analisis buku teks kesesuaian dengan kata pembelajaran yang lengkap dan lain-lain sebagainya. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis buku teks tersebut adalah buku ini sudah diberisikan materi yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik bahasa Inggris dari semesta didik SMP kelas 7. Di dalam buku ini berdiskusikan strategi umum pembelajaran, yaitu dengan menggunakan strategi genre-based approach yang menawarkan 4 tahapan pembelajaran yang dapat ditempuh secara fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Tahapan tersebut yaitu BKOF atau Building Knowledge of Field, MOT atau Modeling of Text, GCOT atau Joint Construction of Text, dan yang terakhir adalah ICOT, Independent Construction of Text. Dan untuk langkah pembelajaran di lampu ini juga sudah dijelaskan pada bagian pendahuluan tiap unit. Untuk langkah pembelajarannya sendiri atau pendahuluan dijelaskan instruksi untuk guru, pada siswa, dan instruksi untuk guru, dan seterusnya. Intinya itu modul ajar. Sebenarnya itu pembahasan tentang modul ajar.
Di modul ajar digital yang saya gunakan, saya desain, berisikan tentang pertama informasi umum. Informasi umum dari modul ajar. Identitas penulis modul ajar adalah saya sendiri, Dasrul Madani, dan kompetensi awal adalah memahami tentang ungkapan dasar perkenalan diri sendiri dan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Foto pelajar Pancasila, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan gotong royong. Pertama adalah modul ajar, buku Inggris for Nusantara, jaringan internet, laptop, LCD proyektor. Target dari peserta didik adalah 30 siswa yang juga terdiri dari peserta dengan gaya belajar yang berbeda, yaitu visual, audio visual, dan kinestetik. Model pembelajaran yang digunakan adalah genre-based instruction atau genre-based approach. Komponen intinya itu tujuan pembelajaran memahami tentang ungkapan dasar, perkenalan diri sendiri dan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, menyusun dan melakukan percakapan dengan menggunakan ungkapan dasar dalam perkenalan diri sendiri dan orang lain. Asesmennya itu adalah asesmen tertulis, tes objektif, dan performa atau presentasi. Untuk pemahaman bermakna, kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan diri sendiri dan untuk memperkenalkan orang lain. Memperkenalkan orang lain adalah sebuah kalimat yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain saat berada di lingkungan baru, baik di lingkungan kerja baru, sekolah atau kampus, lingkungan pertemanan atau sosial atau lain sebagainya. Untuk pertanyaan semantiknya, yang pertama, apa saja ungkapan yang digunakan saat memperkenalkan diri sendiri dan orang lain? Yang kedua, bagaimana cara kamu memperkenalkan diri dan orang lain? Selanjutnya itu langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu ada pendahuluan yang selama 10-15 menit. Guru memulai kelas dengan membaca salam, menyapa, dan berdoa bersama sebelum pembelajaran. Guru memperkenalkan diri kepada peserta didik. Guru bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Bila menggunakan bahasa Inggris setelah memperkenalkan diri, guru mengajak peserta didik untuk mengidentifikasi apa yang telah dikatakan guru dalam perkenalannya. Bahasa gurunya, contohnya, good morning everyone, my name is, you can call me, and I'm your English teacher. You will learn English with me for this academic year. Guru memperlihatkan video perkenalan diri kepada siswa dan siswa diharapkan untuk menonton dan memahami dari video tersebut. Selanjutnya itu siswa disuruh untuk menonton video dan mencoba untuk mendapatkan poin dari video itu sendiri. Selanjutnya, guru menjelaskan bahwa untuk memulai pembelajaran bahasa Inggris di SMP adalah dengan belajar perkenalan. Guru dan peserta didik akan saling berkenalan satu sama lain. Bahasa Indonesia dapat digunakan untuk memberi penjelasan jika diperkirakan peserta didik akan kesulitan memahami penjelasan dalam bahasa Inggris. Bahasa guru, today is our first meeting. You will learn about self-introduction. Self-introduction is when you say your identity to another people. Information related to your identity includes name, origin, age, job, and etc. Selanjutnya itu kegiatan inti selama 65 sampai 70 menit. Itu ada BKOF atau Building Knowledge of Field. Selama 15 menit. Pada yang pertama itu guru akan mengarahkan peserta didik untuk membuka worksheet satu. Ada worksheet 1. Guru melakukan building vocabulary dengan meminta peserta didik untuk mengidentifikasi hal-hal yang biasa dikatakan saat memperkenalkan diri. Bahasa Indonesia bisa digunakan bila peserta didik belum memiliki kosakata jawaban dalam bahasa Inggris. Bahasa guru, when you do introduce yourself, what do you want? What do you do when you meet new people? When you meet new people, you sometimes introduce yourself to them. What do you usually say when you introduce yourself to new people? You can say your name, your origin, your address, your age, your hobbies, and number of siblings. And what else do you say? Dan untuk selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk menulis respon mereka di bagan. Jawaban tidak terbatas seperti yang dicantumkan pada contoh jawaban. Guru dapat mengembangkan poin lainnya. Bahasa guru, write the thing that you
usually say when you introduce yourself in the empty box. Di sini dapat dilihat worksheet 1.1. Di sini pada worksheet ini siswa diminta untuk menuliskan kosakata yang mereka ketahui tentang introduce oneself or other. Selanjutnya itu ada MOT, modeling of text, selama 15 menit. Guru memperdengarkan audio 1.1 tentang seseorang anak laki-laki yang sedang memperkenalkan dirinya. Bila tidak tersedia alat pemutar audio, guru dapat memperdengarkan audio langsung kepada peserta didik dengan membaca transkripnya. Bahasa guru, listen the audio. In the audio, you will hear someone, a boy, who is introducing himself. Untuk contoh audionya ada saya cantumkan link drive. Ini guru meminta peserta didik mendengarkan audio kembali sambil membaca teks. Bila guru membacakan transkrip pada peserta didik, kecepatan membaca disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Bahasa guru, now listen again and read the text. Guru membicarakan isi audio dan isi teks, beberapa pertanyaan alternatif yang dapat disampaikan pada peserta didik. Siapa yang memperkenalkan diri, dari mana dia berasal, apakah dia dari Bali, apakah dia tinggal di Bali, apakah dia berumur 13 tahun, apa yang dia suka, apakah dia memiliki saudara. Dan untuk selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk menyimak audio 1.1 dan membaca teks tentang Galang lagi. Bahasa guru, listen the audio again, let's practice saying Galang introduction. Selanjutnya, guru meminta peserta didik berlatih melafalkan perkenalan Galang. Bahasa guru, let's practice by imitating Galang introduction, and I will say it sentence by sentence. Repeat after me. Ini merupakan contoh dari gaya belajar anak untuk yang gaya belajar kinestetik. Selanjutnya, ketika peserta didik dianggap sudah bisa mengucapkan dengan baik, guru mengucapkan secara keseluruhan yang diikuti oleh peserta didik. Bahasa guru, now I will say all of Galang introduction. Once I say it all, you say it all after me. Guru menyampaikan selanjutnya, guru menampilkan worksheet 1.2. Guru bersama peserta didik menuliskan informasi yang ada pada rekaman audio dan menuliskannya pada worksheet 1.2. Dalam guru nama, asal, alamat, usia, hobi, sekolah, dan sejumlah saudara kandung. Bahasa guru, in the audio recording, you hear a boy introduction himself. What is his name? Is he from Bali? Where does he live? How old is he? What his hobby? Does he have a brother? Write the boy identity on the blank box. Untuk contoh worksheet-nya itu siswa diminta untuk mendengarkan audio terlebih dahulu dan selanjutnya siswa mencoba menjawab pertanyaan melalui worksheet 1.2 atau Google Form yang telah disediakan. Selanjutnya di COT selama 20 menit. Guru menayangkan worksheet 1.3. Bahasa guru, look at the worksheet 1.3. Look at the worksheet 1.3. Guru meminta peserta didik untuk menulis identitas mereka pada worksheet 1.3. Bahasa guru, write your identity in the worksheet 1.3. Before that, you can put your picture or draw your picture in the box of the link. Dan yang selanjutnya, guru minta peserta didik untuk menulis perkenalan diri mereka pada worksheet 1.4 mengikuti contoh transkrip audio 1.1. Bahasa guru, write your introduction in worksheet 1.4 using the information in the worksheet 1.3. You can use the example of Galang's introduction. Worksheet selanjutnya siswa itu yang dimana mereka menuliskan introduction tentang diri mereka. Dan untuk worksheet 1.4 mereka menuliskannya worksheet 1.4. Siswa diminta untuk menulis introduction mereka berdasarkan contoh dari worksheet 1.3. Selanjutnya itu ACOT atau Independent of the Text. Selama 15 menit, guru membantu peserta didik untuk berlatih menuliskan kalimat perkenalan diri mereka pada worksheet 1.5. Pada kegiatan ini, guru dapat
berkeliling ke kelas dan membantu peserta didik untuk berlatih di tempat masing-masing. Bahasa guru, let's practice saying the introduction. Setelah dianggap siap, peserta didik dapat diminta untuk menampilkan perkenalan diri mereka dalam bahasa Inggris kepada teman-temannya di dalam kelas. Bahasa guru, now it's time to introduce yourself. Worksheet 1.5 itu siswa diminta untuk practice untuk introduce diri mereka ke depan kelas. Ini itu ada contoh pekerjaan rumah untuk pembelajaran di presensi untuk peserta didik dengan gaya belajar audio. Siswa dengan gaya belajar audio visual disuruh untuk merekam audio perkenalan diri. Dan untuk yang gaya visual, siswa diminta untuk membuat desain perkenalan diri mereka sekreatif mungkin. Dan untuk contoh pekerjaan rumah berdiferensiasi untuk peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, mereka disuruh untuk membuat video rekaman tentang perkenalan diri mereka ataupun orang lain dan diminta untuk mengirim linknya ke Google Form telah disediakan. Ini itu penutup selama 15 menit. Guru dan peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Guru menyampaikan materi untuk selanjutnya, dan guru menutup kegiatan pelajaran dengan mengucapkan salam dan doa bersama. Doa bersama dan salam. Refleksi guru dan peserta didik. Refleksi guru dan peserta didik, untuk yang pertama itu refleksi guru. Apakah kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana? Apakah siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik? Apakah siswa senang dan antusias mengikuti kegiatan pelajaran? Kesulitan apa yang dialami ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran? Dan untuk refleksi siswa, bagian mana yang menurutmu paling sulit dan dalam pembelajaran ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1-5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang kamu lakukan? Dan itu sajalah di presentasi saya tentang final project HCMD. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.